بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzakumullah, para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengawali majelis kita dengan bersyukur kehadirat Allah tabaraka wa taala yang kembali memudahkan langkah kaki kita untuk bisa bermajlis di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di salah satu majlis dari majalisul ilmi. Kita berkumpul dalam rangka bertaqarrub kepada Allah, menjalankan salah satu amalan yang Allah perintahkan atas orang-orang beriman, yaitu bertalabul ilmi syar'i. Dan kita senantiasa meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala niat-niat yang lurus, niat-niat yang ikhlas di dalam mendatangi majelis-majelis ilmu. Kita hadir semata-mata lillahi ta'ala, sehingga ilmu yang kita pelajari bersama Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah orang-orang beriman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berupaya untuk istiqamah meniti jalan yang telah digariskan dan dituntunkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Para jamaah yang Allah muliakan, kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitabi wa Sunnah li nukhbatin minal ulama. Pada kesempatan malam hari ini, di malam yang ke-19 dari bulan Dzulqa'dah di tahun 1447 Hijriah, kita masuk pembahasan bab yang ke-9 di dalam Kitabul Muamalat terkait dengan bab Al-Hajr.
Fadhal iqra al-bab at-tasi'. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-babu at-tasi' fil 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 hajji Fil hajri fil hajri wa fihi adatun masaili wa fihi iddatu masailah. wa fihi iddatu masaila. Al-mas'alatul ula ma'naha wa adillatu masyru'iyyatihi wa anwa'ihi. Al-ula ta'riful hajri wal hajru lughatun al-man'i wa fi syar'i man'u insani min tasrifihi fi malihi. As-saniyatu adillatu masyru'iyyatihi wal aslu fihi qauluhu ta'ala wala tu'tus sufaha'a amwalakum ay amwaluhum lakin udifa ilal awliya'i li'annahum qaimuna 'alaiha mudabbiruna laha. Wa qauluhu ta'ala wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Wa qauluhu ta'ala fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ay yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl wastashhidu shahidain. Fadillatu hadhil fadallat hadhil ayatu ala jawazil hajri ala safihi wal yatimi wa man fi ma'nahuma kal majnuni was saghiri fi amwalihim li'alla tata'arradu lil diya'i wal fasadi wala tudfa'u ilaihim illa idza tahaqqaqa rusduhum. walil waliyyi an yatasarrafa fi amwalihim idza da'at al maslahatu lidzalika. Baik, cukup. Jazakallahu khairan wa baraka fi. Iya, para jamaah yang Allah muliakan, berkata penulis rahmatullahi taala alaihim, al-babu tasi'u, bab yang ke-9 di dalam kitabul muamalat fil hajri wa fihi masailu. Di bab yang ke-9 ada beberapa masail. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, maknahu wa adillatu masyru'iyyatihi
wa anwa'uhu. Masalah yang pertama terkait dengan definisi al-hajar. Apa itu hajar? Dalil-dalil pensyariatan al-hajar dan macam-macam hajar. Al-awwal ta'riful hajri. Kata penulis, al-hajru lughatan al-man'u. Hajar, ya, secara bahasa, di dalam bahasa Arab maknanya adalah al-man'u, artinya mencegah atau menghalangi. Hajar, ya, secara bahasa artinya mencegah atau menghalangi. Wa fi syar'i, sedangkan hajar dalam istilah syariat maknanya adalah man'u insanin min tasarrufihi fi malihi, ya, yakni mencegah atau mencekal, ya, mencegah, mencekal atau menghalangi seseorang untuk melakukan tasarruf, ini pengelolaan, untuk melakukan pengelolaan terhadap hartanya sendiri. Ini definisi hajar, ya, pencekalan secara syar'i bagi seseorang untuk mengelola hartanya sendiri. Sebagian orang, ya, kalau dia kelola sendiri maka memudaratkan hartanya, maka perlu diberikan hajar, ya, diberikan pencekalan untuk mengelola hartanya sendiri, ya, demi menjaga kemaslahatan harta orang tersebut agar enggak habis, ya, agar tidak hilang. Maka ini makna hajar secara istilah syariat, ya, mencegah atau menghalangi seseorang untuk mengelola, ya, hartanya sendiri karena ada, ya, kemaslahatan di balik pencekalan tersebut. Ats-tsani, poin yang kedua, adillatu masyru'iyatihi, dalil-dalil pensyariatan hajar di dalam Islam. Kata penulis, wal aslu fihi qauluhu ta'ala, dalil, ya, terkait pensyariatan hajar adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat An-Nisa ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tu'tus sufaha'a amwalakum, dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, safi, ya, orang yang masih belum sempurna akalnya, jangan kamu serahkan kepada mereka harta, ya, ini harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, seperti anak-anak yatim yang masih kecil, ya, maka jangan diserahkan harta mereka sampai mereka sempurna akalnya. Ya, kalau anak kecil punya duit banyak, belinya apa? Belinya permen, ya, pakai duit banyak, ya, diserahkan, ya, ya, pokoknya dia harta yang paling mahal apa? Es krim, ya, permen, mainan, belum ngerti duit, maka perlu dihajar, ya, perlu dihajar, bukan hajar, ya, hajar, hajrun. Kata penulis, ay amwalahum, yakni jangan kalian serahkan pengelolaan harta-harta mereka. Ya, khitab ayat ini untuk para wali. Para wali yang diamanahi harta anak-anak yatim. Ya. Jangan kalian, ya, serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu. Yani amwalahum, harta-harta mereka, harta anak-anak tersebut.
Lakin udhifa ilal awliya, tapi Allah sandarkan kepada para wali. Allah katakan amwalakum, ya, disandarkan kepada wali, padahal harta itu harta mereka, harta anak-anak itu. Kenapa disandarkan kepada wali? Li'annahum qa'imuna 'alaiha mudabbiruna laha, karena mereka yang mengurus harta tersebut. Karena mereka yang diamanahi, ya, harta-harta tersebut. Tapi hakikatnya, ya, harta anak yatim milik siapa? Milik dirinya sendiri, milik anak tersebut. Ya, wali hanya ditugaskan untuk menjaga, ya, menggunakan harta tersebut sesuai dengan kebutuhan sang anak yatim tersebut. Wa qauluhu ta'ala, di antara dalil terkait pensyariatan hajar adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika kamu memandang mereka telah cerdas, ya, yakni mereka sudah pandai memelihara harta, sudah pandai mengelola hartanya sendiri, maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka. Ini juga khitab untuk wali, ya, yang diamanahi harta anak yatim. Kelola, selagi dia masih kecil, masih belum pandai mengelola harta, maka pegang. Kemudian gunakan sesuai dengan kebutuhan, ya, sang anak tersebut. Kalau dirasa anak ini sudah cukup pandai, ya, untuk mengelola hartanya sendiri, ya, maka serahkan kepada dia. Jangan diambil, ya, jangan disalahgunakan, jangan korupsi, ya, karena memakan harta anak yatim termasuk dosa besar yang sangat besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ya, orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim hakikatnya yang dia makan adalah api neraka. Ya, yang dia masukkan ke dalam perut-perut mereka adalah bara api neraka. Ya, dan kelak di hari kiamat mereka akan masuk, ya, ke dalam api neraka yang sangat panas. Maka seseorang yang diamanahi untuk mentarbiyah anak yatim, membesarkan anak yatim, dan anak tersebut punya harta hasil dari warisan, ya, orang tuanya, maka jaga baik-baik. Gunakan sesuai kebutuhannya, ya, jangan sampai kita mengambil dengan tanpa hak. Wa qauluhu ta'ala, dalil yang lain yang juga menjadi dalil pensyariatan hajar adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 282. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ay yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl wastashhidu syahidaini. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, ya, jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya, ya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan benar dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi di antara kalian, ya, di antara laki-laki kaum muslimin. Ya, ketika seseorang berhutang, ya,
dan kondisinya ya kurang akalnya, maka walinya yang bertanggung jawab. Walinya yang membantu ya orang tersebut. Kata penulis, fadallat hadhil ayatu ala jawazil hajri ala safihi wal yatimi wa man fi ma'nahuma. Maka ayat-ayat di atas, An-Nisa ayat yang kelima, An-Nisa ayat yang keenam, Al-Baqarah 282, ya semuanya menunjukkan akan bolehnya ya melakukan hajar, pencegahan atau pelarangan ya dari tasarruf ya menggunakan harta atas anak orang-orang yang safih, yang belum sempurna akalnya ya, atau yang kurang akalnya boleh dihajar, atau anak-anak yatim yang belum sempurna ya akalnya, atau yang semakna dengan safih dan yatim seperti al-majnun, orang yang gila ya, orang yang gila ya punya duit banyak maka dihajar ya, tidak boleh dia menggunakan hartanya sendiri ya, melainkan dengan walinya yang tahu maslahat harta tersebut ya. Wasaghir, dan juga anak-anak kecil yang belum baligh ya boleh dihajar dari pengelolaan harta-harta mereka, li'alla tata'arradha lidh-dhaya'i wal fasad ya, dengan maksud, dengan tujuan agar harta mereka tidak hilang ya, agar harta mereka tidak rusak ya. Karena kalau seandainya anak-anak kecil yang belum paham pengelolaan harta atau orang gila ya, yang ya tidak sempurna akalnya, diberikan harta mereka sendiri, maka habis harta itu ya, entah diambil sama orang, entah ditipu sama orang ya. Maka boleh bagi ya wali untuk menghajar yakni anak-anak atau orang-orang yang memang belum mampu untuk mengelola hartanya sendiri ya, demi menjaga harta-harta mereka. Wala tudfa ilaihim illa idza tahaqqaqa rusduhum, dan harta-harta mereka tidak diberikan kepada mereka kecuali kalau mereka sudah punya kemampuan untuk mengelola harta mereka sendiri ya. Kalau sudah sempurna akalnya ya, sudah punya kemampuan untuk mengelola harta sendiri, berikan kepada mereka harta-harta mereka. Walil wali an yatasarrafa fi amwalihim, dan boleh bagi wali yang diamanahkan mengelola harta orang yang mahjur ya, harta ya orang yang yakni dicekal ya transaksinya, boleh bagi wali untuk mengelola harta-harta mereka. Idza da'atil maslahatu lidzalik, kalau memang ada kemaslahatan, seperti ya seorang wali yang dia mengurus yakni anak yatim, boleh dia gunakan untuk keperluan kesehariannya, untuk makannya ya, untuk sekolahnya, dia gunakan harta itu ya. Atau seseorang yang yakni mengurus orang yang gila dan dia punya harta, maka digunakan ya untuk kemaslahatan pihak yang dia urus tersebut, untuk makannya, untuk berobatnya ya, dan keperluan-keperluan yang lainnya. Wallahu a'lam. Iqra thalithan anwa'uhu, macam-macam hajar. As-salisatu anwa'uhu al-hajaru 'ala an-naw'aini an-naw'ul ula an-naw'ul awwal al-hajaru limaslahatil mahjuri alaihi kal hajari 'ala as-sabi was-safihi wal majnuni. Qala ta'ala wa la tu'tus sufaha'a amwalakum. An-naw'u tsani al-hajru 'ala al-insani limaslahati ghairihi kal hajri 'ala al-muflisi fayamna'u
minat tasrifi fayumna'u minat tasarrufi fayumna'u minat tasarrufi fi malihi li'alla yadurru bi ashabid duyuni wal hajaru 'alal maridi maradul mauti fima zada ala sulusi min malihi lihaqqi lihaqqil warathati lihaqqil warasati wa kadzalika al abdu yuhjaru alaihi lihaqqi sayyidihi fala yasihu tasarrufuhu bighairi idzni sayyidihi. Baik, cukup. Nah, thalithan yang ketiga, anwa'uhu macam-macam hajar. Macam-macam hajar. Kata penulis al-hajru ala naw'aini. Hajar itu ada dua macam. Ya, hajar itu ada dua macam. An-naw'ul awal, macam yang pertama, al-hajru li maslahatil mahjuri alaihi. Yani hajar untuk kemaslahatan pihak yang dihajar tersebut. Ya, untuk kemaslahatan pihak yang dihajar itu sendiri, anak kecil, orang yang gila, ya, dihajar dari transaksi menggunakan hartanya demi kemaslahatan dia sendiri, ya, demi kemaslahatan anak kecil tersebut atau orang yang gila tersebut, ya, kal hajri ala sabiyyi was safihi wal majnun, seperti hajar ya terhadap as-sabi, anak-anak kecil, ya, atau as-safi, orang yang belum sempurna akalnya atau orang yang gila. Ya, mereka dihajar untuk menjaga harta mereka, ya, agar tidak hilang. Ya, agar tidak hilang. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tu'tus sufaha'a amwalakum, dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu. Ya, kamu jaga, jangan diberikan ya kepada mereka karena bisa hilang, bisa rusak. Ya, kalau harta tersebut ya diberikan kepada orang-orang yang belum paham tentang pengelolaan harta tersebut. Ya, maka ini macam yang pertama. Ya, di antara dua macam hajar, yaitu hajar untuk kemaslahatan pihak yang dihajar. Seperti yang menghajar ya anak-anak kecil atau orang yang belum sempurna akalnya atau orang gila. Ya, maka harta mereka tidak kita serahkan kepada mereka demi kemaslahatan mereka. An-naw' ats-tsani al-hajru li maslahat al-hajru 'alal insan li maslahati ghairihi. Ya, hajar untuk kemaslahatan pihak lain, untuk kemaslahatan ya pihak lain. Ya, kata penulis, kal hajri 'alal muflis, ya seperti hajar yang diberlakukan pada orang yang pailit, orang yang muflis, yang bangkrut, orang yang pailit. Fayumna' minat tasarruf fi malihi li'alla yadurra bi ashabid duyun. Maka orang yang pailit ya dicabut kewenangannya untuk mengelola hartanya sendiri, dicabut hak ya kewenangan untuk mengelola hartanya sendiri, dihajar agar tidak memudaratkan pihak-pihak yang memiliki piutang kepada orang tersebut. Ya, agar ya pihak yang punya piutang tidak termudaratkan ya oleh orang tersebut. Wal hajru 'alal marid maradhal mauti. Di antara contoh hajar
ya untuk maslahat pihak lain adalah menghajar orang yang sakit. Ya, al-marid, menghajar orang yang sakit, ya, yang sakitnya mengantarkan pada kematian. Yang sakitnya mengantarkan kepada kematian. Ya, fi mazada ala thuluth min malihi. Di mana orang yang ya sakit tersebut dihajar dari memberikan wasiat lebih daripada sepertiga hartanya. Ya. Kalau mau memberikan wasiat maka maksimal berapa? Maksimal sepertiga. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ats-tsuluts wa tsulutsu katsir." Kalau seseorang mau mewasiatkan hartanya maka sepertiga. Dan sepertiga itu sudah banyak kata Nabi. Ya, kenapa orang yang hendak meninggal dunia dihajar ya dari mengelola hartanya agar tidak mewasiatkan lebih dari sepertiga hartanya untuk menjaga haknya siapa? Haknya ahli waris. Ya, untuk menjaga haknya ahli waris. Ya, kalau seandainya harta itu diwasiatkan semuanya, ahli waris nggak dapat apa-apa. Ya. Padahal Nabi yang mulia mengatakan bahwasanya seseorang meninggalkan ahli warisnya dalam kondisi kecukupan lebih baik daripada dia tinggalkan ahli waris ya dalam kondisi kekurangan. Dia wasiatkan hartanya semuanya, kemudian ahli warisnya nggak dapat apa-apa. Akhirnya kekurangan harta minta-minta kepada manusia, maka ini nggak baik. Ya, kata Nabi yang mulia, lebih baik seseorang itu meninggalkan ahli warisnya dalam kondisi agniya, dalam kondisi kecukupan, ya, yang dengan hartanya dia bisa menjaga kehormatannya dari meminta-minta kepada manusia, daripada seseorang dia sedekahkan hartanya semua, dia wasiatkan hartanya semua, kemudian meninggalkan ahli warisnya kekurangan, ya, yang dengan sebab itu mereka meminta-minta kepada manusia, maka ini kehinaan bagi mereka. Maka ya orang yang sakitnya parah yang mengantarkan pada kematiannya dihajar ya dari pengelolaan hartanya untuk menjaga hak ahli warisnya. Ya. Wa kadzalikal 'abdu yuhjaru 'alaihi li haqqi sayyidihi. Demikian pula seorang hamba sahaya dihajar ya demi menjaga hak tuannya. Demi menjaga hak tuannya. Fala yasihhu tasarrufuhu bighairi idzni sayyidihi, maka ya tidak sah transaksi ya keuangan ya seorang hamba sahaya melainkan dengan izin tuannya, dengan izin tuannya. Allahu a'lam. Ini dua macam hajar. Hajar untuk maslahat orang yang dihajar ya, dan hajar untuk maslahat pihak lain. Wallahu a'lam. Al-mas'alah ats-tsaniyah. Iqra. Al-mas'alah ats-tsaniyah. Al-mas'alatu tsaniyah al-ahkamu al-muta'allaqat Al-muta'alliqatu al-muta'alliqatu bin naw'i al-ula nah bin naw'il awwal bin naw'il awwal min al-hajri wa huwa al-hajru 'ala al-insani limaslahatin nafsihi. Al-ula idza ta'addal mahjuru alaihi li li sigarihi wa nahwihi ala nafsi aw nafsin aw malin ala nafsin aw malin bijinayatin fa innahu yadmanu wa yatahammalu ma yatarattabu ala dhalika min ghuramati lianna al-muta'adda alaihi lam yafratu lam yufarritu
walam ya'adzana Walam ya'dzan bidzalika. walam ya'dzana bidzalika. Kalau ada lam majzum, lam yufarrit walam ya'dzan, harokatnya sukun. Kalau ada lam i'rabnya jazm, majzum. Wa amma idza dafa'a ma lahu ila saghirin au safihi. Kalau nggak ada alif lam berarti nakirah tanwin. Ya, kalau ada alif lam baru nggak tanwin. Saghirin, safihin, majnunin. Nah, ila saghirin au safihin au majnunin fa'atlafahu lam yadmanhu li'annahu sallatahu alaihi biridahu fahuwa mufarritun. Tayyib, cukup. Ya, jazakallahu khairan. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, al-ahkamul muta'alliqatu bin naw'il awwali minal hajri. Hukum-hukum yang berkaitan dengan hajar jenis yang pertama. Tadi apa hajar jenis yang pertama, jamaah? Hajar untuk kemaslahatan pihak yang dihajar itu. Ya. Hajar untuk maslahat pihak yang dihajar. Ya. Ada hukum-hukum yang berkaitan dengan macam yang pertama ini. Wa huwal hajru 'alal insan li maslahati nafsihi. Yang menghajar seseorang untuk maslahat dirinya sendiri, untuk maslahat orang tersebut. Al-awwal, hukum yang pertama, idza ta'addal mahjuru 'alaihi li sigharihi wa nahwihi 'ala nafsin aw malin bi jinayatin. Kalau ada ya pihak yang dihajar. Kalau ada ya pihak yang dihajar karena umurnya seperti anak kecil, ya, atau seperti ya orang yang belum sempurna akalnya, dihajar karena usianya, karena akalnya. Kemudian orang yang dihajar tersebut ya berbuat jinayah, berbuat tindakan pidana, ya melakukan tindakan pidana, baik merugikan harta ya atau nyawa pihak lain. Orang yang dihajar, yang melakukan jinayah, melakukan tindakan pidana yang merugikan harta atau jiwa pihak lain. Fa innahu yadhman wa yatahammal ma yatarattabu ala dzalika min gharamatin. Maka ya orang tersebut, orang yang dihajar tersebut yakni wajib memberikan jaminan. Ya, memberikan dhaman. Ya, dan dia menanggung gharamah, ya menanggung denda akibat dari perbuatan yang dia lakukan. Li'annal muta'adda 'alaihi lam yufarrid wa lam ya'dzan bidzalika. Ya, karena pihak yang termudaratkan itu ya dia tidak lalai dan tidak mengizinkan. Maka meskipun statusnya yakni anak kecil, selama dia berbuat jinayah, ya berbuat pidana yang merugikan harta orang lain atau jiwa ya orang lain, maka dia menanggung dendanya. Ya, dia menanggung dendanya dan dia wajib ya memberikan jaminan. Nah, sudah masuk Isya, silakan adzan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya para jamaah yang Allah muliakan,
Jadi ada kasus ya, seseorang yang dihajar, dia melakukan jinayah terhadap pihak lain. Ya, imma merugikan harta pihak lain atau terkait dengan jiwa pihak lain. Ya. Maka dalam kondisi ini pihak yang dihajar tersebut terkena ya mas'uliyah, tanggung jawab untuk membayar denda dengan harta yang dia miliki. Ya, dengan harta yang dia miliki. Contoh ya, agar antum jelas. Ketika ya ada anak kecil, anak yatim atau orang yang gila. Ya. Kemudian ya dia keluar rumah. Kemudian tiba-tiba melempar rumah tetangganya. Ya. Sehingga memecahkan jendela tetangganya. Ya, maka dalam kasus ini ya anak kecil tersebut atau orang yang gila tersebut ya wajib untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Kalau tetangganya enggak ridho dan minta ganti. Ya. Tapi kalau tetangganya ridho, enggak usah Mas. Ini anak kecil, ya belum ngerti. Ya, saya ikhlaskan saja. Atau ya dia katakan, ya ini saudara antum ya akalnya kurang karena dia orang gila. Saya ikhlaskan saja. Maka alhamdulillah, ya tetangga yang sangat baik hati. Ya, tapi kalau tetangganya minta ganti maka wajib ganti dari harta yang dimiliki anak tersebut. Ya. Kalau ya dia berbuat sesuatu yang merugikan harta orang lain maka wajib untuk apa? Mengganti dari harta yang dia punya. Ya. Maka bedakan antara hukum wad'i dengan hukum taklifi. Ya, dalam kasus anak kecil atau orang gila yang merugikan harta orang lain, yang memecahkan jendela ya tetangganya, secara hukum taklifi dosa apa tidak? Anak itu dosa apa tidak? Orang yang gila itu dosa apa tidak? Enggak dosa. Ya, secara hukum taklifi enggak berdosa karena dia anak kecil, belum dicatatkan ya baginya dosa atau dia orang gila. Dan Nabi SAW bersabda, rufi al-qalamu an thalatha. Ya, pena catatan dosa diangkat dari 3 pihak. Yang pertama anis sabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia baligh. Ya. Kemudian anin naim atau anin naim hatta yastayqidh, dari yang tidur sampai terbangun dari tidurnya sampai terjaga. Wa anil majnuni hatta yafiq, dari orang yang gila sampai sadar dari gilanya. Secara hukum taklifi enggak berdosa. Ya, tapi secara hukum wad'i karena dia merusak harta orang lain, maka dia wajib mengganti. Kalau pihak yang dirusak minta ya diganti. Ya. Maka di antara bentuk kebodohan ya ketika ada orang tua anaknya ngerusak barang orang lain. Ya. Merusak apa? Ya jendela tetangga atau ya pintu tetangga, kemudian katakan ini kan masih kecil. Ya anak kecil kan belum dicatat amalannya. Ya maka enggak perlu mengganti. Enggak ada kewajiban mengganti karena dia masih kecil. Ya. Berarti dia orang enggak paham. Ya. Ketika anak kecil itu merusak harta milik orang lain, ya, maka wajib untuk mengganti pihak yang dirusak tersebut kalau dia meminta untuk diganti. Ya, dan kewajibannya dibebankan kepada siapa? Kepada walinya, kepada orang tuanya kalau dia punya orang tua. Ya. Adapun terkait dengan dosa, betul anak kecil belum berdosa. Tapi ketika dia berbuat sesuatu yang merugikan pihak lain, maka harus ada pertanggungjawabannya. Ya, maka enggak boleh kita ngeles. Ya, Pak, ini kan anak kecil kan belum dicatat dosanya. Maka ketika dia merusak enggak ada kewajiban mengganti. Kita katakan
ya kewajiban mengganti terkait dengan hak orang lain. Kalau yang punya hak enggak merelakan maka wajib diganti. Ya. Adapun terkait dengan dosa urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah memaafkan. Ya, Allah menggugurkan dosa anak kecil yang belum balik. Ya, tapi terkait dengan hak manusia maka dikembalikan kepada sahibul hak. Kalau sahibul hak minta diganti ya wajib diganti. Kalau sahibul hak yang merelakan maka itu bagian dari kebaikan yang dia lakukan. Demikian pula dengan orang gila. Ya, kalau merusak barang milik orang lain maka wajib diganti. Ya. Yang mengganti adalah walinya, ya. Kalau dia orang tuanya maka dengan harta orang tua tersebut. Kalau dia anak yatim, ya punya duit maka dengan duitnya. Ya, dengan duit yang dia miliki. Wa amma idza dafa'a malahu ila saghirin aw safihin aw majnun fa atlafahu lam yadhmanhu li'annahu sallatahu alaihi biridahu. Adapun ketika seseorang dia sendiri ya, yang dengan sukarela memberikan hartanya kepada anak kecil tersebut atau orang yang kurang akalnya atau orang yang gila tersebut, dia sendiri yang memberikan, ya, kemudian dirusak harta itu oleh anak kecil tersebut, ya, atau oleh orang yang kurang akalnya atau oleh orang yang gila tersebut, maka dalam kondisi ini mereka tidak ada kewajiban mengganti, ya, nggak ada kewajiban mengganti, ya. Kalau memang dia yang ngasih sendiri, ya sudah tahu orang gila, ya dikasih HP, HP-nya dilempar sama orang gila, ya maka nggak ada kewajiban mengganti bagi dirinya, ya, karena dia beri dengan keridhaannya, li'annahu sallatahu alaihi biridahu, karena dia berikan hartanya ya kepada orang gila tersebut dengan keridhaannya, fahuwa mufarid, maka dalam hal ini, dalam kasus ini dia yang lalai. Harusnya kalau orang gila ya jangan dikasih. Ya, ya dikasih duit disobek, ya orang gila, ya meskipun sebagian orang gila paham sama duit juga, ya. Tapi kalau seandainya dia yang ngasih kepada orang gila hartanya sendiri kemudian dirusak sama orang gila tersebut, maka nggak ada kewajiban mengganti, ya karena dia memberikan dengan sukarela, dengan keridhaannya, ya maka tidak ada kewajiban yang mengganti dari orang yang mahjur tersebut. Ya, kalau kasusnya seperti yang kedua, ya, seperti kasus yang kedua. Wallahu alam. Insyaallah kita lanjutkan poin yang berikutnya di pertemuan yang akan datang. Untuk pertanyaan mohon maaf, ya. Insyaallah kita berikan kesempatan bersoal jawab di pertemuan yang berikutnya, insyaallah taala. Dan saya infokan juga untuk kajian hari Sabtu pekan kedua ya. Ya, libur. Ya, untuk kajian Sabtu besok diliburkan dulu karena saya ada keperluan. Insyaallah untuk kajian Sabtu pagi kita lanjutkan bulan depan, insyaallah taala. Baik, barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.